bersama Rektor Universitas Sekasakti, Bapak Dr. Otong Gusadi. Assalamualaikum Pak Otong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baru selesai dari isolasi mandiri nih. Sudah sehat Pak ya? Alhamdulillah sudah konversi 2 kali. Sudah 2 kali negatif. Baik, semoga Allah dari bencana ini lagi ya Pak ya. Amin, amin, amin. Baik, saya sapa juga pengamat politik juga kebijakan publik Dr. Aprinaldi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Dokter, apa kabar? Bapak, Ibu, Bapak-Bapak, narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana aktivitas yang lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjauh lah dari pandemi ini. Amin. Ini menunggu gilirannya nampak semua ini. Semoga nggak kebagian ya. Enggak ada kebagian ya. Baik, saya sapa juga ahli hukum tata negara Bang Dr. Suhariza. Assalamualaikum Pak Ari. Hai. Posisi lagi di mana? Saya lagi di Ubud di kantor. Oke. Baik, kantor aja. Baik, temu kepada Kang Dan. Suaranya muncul, bukan bisa muncul. Audionya boleh diaktifkan dulu Kang Dani. Baik. Sembari menunggu Pak Hamdani, saya mau kepada Bang Dayat terlebih dahulu. Dayat sudah melalui beberapa babak dan proses penyeleksian yang cukup ketat dari 8 besar sebelumnya menjadi 12 besar, 8 besar, dan sekarang sudah terpilih 3 besar calon Sekda Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana tanggapan Bang Dayat kalau mengikuti proses penyeleksian ini? Baik, terima kasih Adinda Okta, dan salam hormat kami kepada seluruh narasumber, para senior dan guru kami juga. Saya pikir langsung saja, hari ini di media massa panitia seleksi kan mengumumkan 3 nominasi calon Sekda Prov Sumatera Barat, pasca ditinggalkan oleh mantan Sekda Pak Alwis yang purna bakti setelah pensiun. Nah, dalam proses ini tentu kita menghargai dan menghormati apa yang telah dilakukan oleh panitia seleksi. Artinya apa? Dalam konteks uji kesehatan, akademis, kompetensi, dan lain-lain segala macamnya, itu dianggap oleh pansel yang 3 calon ini berkompeten untuk menjadi sekda. Tinggal satu lagi medan tempurnya adalah persetujuan dari pemerintah pusat melalui Mendagri atau persetujuan dari presiden begitu. Nah, ini tinggal satu medan tempur bagi 3 calon ini untuk bisa dipercaya, ditetapkan melalui keputusan presiden, saya pikir melalui Mendagri tentunya, untuk bisa menjabat menjadi sekretaris daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, dalam konteks itu, kecuali ada novum ya, mungkin orang hukum yang bisa membatalkan apa yang menjadi keputusan pansel, tapi kita tentu berharap tidak. Kenapa demikian? Kebutuhan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terkait posisi sekretaris daerah provinsi yang definitif sangat-sangat strategis. Kenapa saya katakan sangat strategis? Agenda-agenda strategis kepala daerah terpilih baru berapa bulan, mencapai 6 bulan ke depan, tentu dokumen yang seperti pembahasan RPJMD itu juga mendasar, termasuk juga kondisi-kondisi di luar pemerintahan terkait pandemi COVID yang butuh ada yang mengorganisir, yang mengkoordinasi kerja-kerja dari OPD. Karena memang kami coba kutip pasal 213 Undang-Undang 23 2014, bahwasanya fungsi sekda itu di samping juga membantu kepala daerah, tentu dia mengorganisir, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan memastikan jalannya apa yang menjadi program dan kegiatan pemerintah dilakukan oleh perangkat daerah yang ada di bawahnya. Nah, selain itu juga sebagai fungsi ketua tim anggaran pemerintah daerah. Besok insya Allah DPRD bersama Gubernur memiliki agenda rapat paripurna pengesahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Nah, di sini fungsi sekda itu jadi strategis juga sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Kalau dalam proses pembahasannya seorang sekda yang tidak definitif, tentu kami pikir tanggung jawab moral, politik, termasuk juga administratif dan pemahamannya tentu akan berbeda kalau hanya dijabat oleh sekda yang tidak definitif. Dan itu saya pikir kami rasakan. Next ke depan, sosok sekda seperti
apa yang dibutuhkan oleh Pemprov. Ini kan sudah berapa pengalaman ini, PLT sudah berapa kali, Sekda definitif berapa kali. Tentu kami dari DPRD menilai posisi Sekda itu sangat strategis sekali. Bahkan Oke, dari 3 besar ini sebelum kita berlanjut ke sana, Bang Dayat, ini apakah sudah terbaik dari Kecamatan Bang Dayat ini untuk Sekda Provinsi Sumatera Barat? Yang jelas itu terbaik melalui hasil seleksi panitia seleksi. Pasca, ya kan? Nah, saya coba tidak ingin terpancing memberikan advokasi kepada nama-nama yang 3 ini, tapi ketiga tidak elok juga. Tapi kebutuhan kami dan kendala serta hambatan yang kami rasakan ketika performance seorang sekda itu seperti apa, tentu dia akan berkaitan sejauh mana hubungan, komunikasi, koordinasi antara DPRD bersama sekda, terutama karena urusan saya dengan DPRD itu sangat menentukan. Bagi kami, termasuk saya, seorang sekda itu adalah dirijen yang mengkonkretikan apa yang menjadi hasil desain desainer pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan oleh Bapeda misalnya, ya kan? Nah, kalau seandainya dia gendang ini tidak mampu ditalukan atau tidak saya pada saat ngomong aja ya, menjadi dirijen yang baik, sekarang nggak perlu. Tentu ini akan menghambat. Terima kasih Hasan. Yang pertama tentu salam hormat saya untuk para narasumber, dan tentu saya sama dengan posisi Pak Hidayat bahwa kita tidak pada posisi untuk menilai begitu, karena kan tim atau panitia seleksi sudah bekerja. Saya pikir juga standar mekanisme prosedur pekerjaannya sudah diatur benar begitu. Karenanya offset kalau kami kemudian melampaui harus kemudian menilai 1 dari 3 atau bahkan ketiganya sekalipun gitu. Yang saya berikan garis bawah sih sebetulnya bagi saya ini soal kita pemahaman kembali soal sekda ya, baik di Undang-Undang 574, Undang-Undang 2299, Undang-Undang 32 2004, bahkan undang-undang yang sekarang 23 2014, sebetulnya posisi sekda itu nyaris tidak berubah sebetulnya dalam peraturan perundang-undangan. Tidak banyak yang berubah kecuali mekanisme pemilihannya sebagaimana yang sekarang dan tadi sudah dijelaskan oleh staf ahli menteri begitu soal mekanisme pengangkatan atau pemilihan sekda. Mengapa kemudian sekda itu di dalam beberapa undang-undang Pemda yang 4 undang-undang terakhir itu tidak banyak berubah? Karena kita mesti mendudukan posisi sekda. Nah, kalau Pak Hidayat tadi mengatakan sebagai posisi strategis begitu, saya pikir tepat, karena paling tidak ada 4 posisi peran yang harus dimainkan oleh sekda secara garis besar. Yang pertama, sekda itu sebagai manajer ya, dia top manajemen birokrat begitu. Kita paham semua, meskipun ada satu pasal yang menyebutkan sekda bagian dari perangkat daerah, tetapi kepada sekda lah sebetulnya seluruh perangkat daerah itu meskipun bertanggung jawabnya kepada kepala daerah, tapi tetap melalui sekda. Itu misalnya di ketentuan pasal 218 seluruh kepala dinas itu kepada gubernur melalui sekda. Pasal 220 juga kepala badan melalui gubernur, dia bertanggung jawab kepada sekda juga, kepada gubernur melalui sekda maksud saya. Kemudian posisi yang kedua atau peran yang kedua kan ia membantu kepala daerah ya. Nah di sini nanti saya ingin mendiskusikan soal semistri ya, soal bagaimana sekda terpilih nanti itu benar-benar sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Di pasal yang disebutkan oleh Pak Dayat tadi sebetulnya sekda itu membantu kepala daerah dia dalam menyusun kebijakan. Ia hadir misalnya ketika sekarang kita harus menyusun RPJMD loh, dan 6 bulan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan kemarin rencana pembangunan jangka menengah itu harus selesai. Betul, Bapeda yang menyiapkan secara teknokratik, tetapi kemudian sebagai seorang panglima begitu ya, tanda kutip, ketika mesti maju dengan pasukan untuk menjelaskan kepada DPRD dan kepada kita semua, tentu sekda harus mumpuni untuk
menyusun kebijakan yang sudah disusun sebelumnya. Dan di pasal itu juga disebutkan ia mampu mengkoordinasi secara administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah tadi. Nah, serta yang paling penting itu soal pelayanan administratif. Pelayanan administratif itu bagi seorang sekda sebagai top manajemen birokrat, dia mesti paham benar. Saya sering di berbagai kesempatan akan menyebutkan bahwa ada banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah ini yang jarang sekali kemudian dibaca dalam satu napas atau satu paralel begitu. Tidak hanya Undang-Undang Pemda 23 2014, tapi Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, dan Undang-Undang Ombudsman misalnya. Nah, tentu saja dengan perundang-undangan lain, sekda itu tentu saja harus seseorang yang tidak hanya menguasai tapi tentu juga memahami ruh dari 4 undang-undang itu dan mampu juga mengkomunikasikan atau berkoordinasi dengan banyak birokrat. Dan yang terakhir, saya juga menemukan sama dengan Pak Hidayat bahwa sekda juga tidak hanya kebijakan, tapi ketika yang bersifat wrestling, ia juga tidak hanya bersama-sama dengan kepala biro hukum, itu juga harus memastikan bahwa semua peraturan daerah yang akan disiapkan oleh pemerintah, oleh kepala daerah begitu, karena disebutkan di berbagai pasal dalam Undang-Undang 23 itu kepala daerah yang menyiapkan, tetapi juga peraturan kepala daerah juga yang harus bertanggung jawab sebetulnya sekda gitu. Karenanya dengan 4 peran ini saya pikir sekda yang terbaik lah yang harus kemudian dihasilkan dari rekrutmen sekarang ini. Saya pikir itu, Askan. Baik, Pak Oto, Iya. kalau dari faktor kedekatan atau chemistry dengan gubernur, apakah seberapa penting hal ini? Apakah penting kedekatan dengan gubernur nanti, atau orang-orang yang internal dari eksternal dari provinsi seperti itu apakah memungkinkan juga untuk menjadi sekda nantinya, Pak Oto? Saya katakan sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ya tidak hanya karena poin 2 ia membantu kepala daerah untuk menyusun kebijakan, tetapi memang sebetulnya kalau ibarat dapur, sekda itu ya dapur sampai kemudian ke ruang tengahnya. Kalau saya ibaratkan sebuah rumah besar gitu, dan Pak Gubernur mesti nyaman ketika ia berada di rumahnya itu gitu. Di berbagai daerah saya melihat justru sekda kemudian menjadi orang ketiga. Orang ketiga yang mimpi dia bareng bersama begitu. Kita kan acok ya, kita acap kali mendengar atau menyebut istilah para kepala daerah terpilih dengan wakil kepala daerah, mereka tidur bersama tapi mimpi berbeda. Hanya 3 bulan pertama saja mereka bulan madu, setelah itu mimpinya masing-masing. Itu kepala daerah dengan wakil. Tetapi di beberapa tempat, sekretaris daerah juga punya mimpi sama juga. Ia mimpi misalnya tidak hanya untuk misalnya punya peluang untuk kesempatan maju di pilkada berikutnya, atau bahkan ia punya mimpi untuk juga berjalan sendiri begitu. Nah, ini yang harus dihindarkan karena chemistry penting. Saya tidak jauh-jauh, saya berada di satu daerah, tempat kelahiran saya di beberapa daerah di sekitar Subang dan termasuk Subang itu pernah ada sekretaris daerahnya yang memang berjalan sendiri, dan itu yang menurut saya chemistry sangat penting. Saya pikir itu. Oke, berarti dalam hal ini kalau kita melihat sosok dan juga personal, Pak Andre Yulika diuntungkan dalam hal ini, Pak Otong, karena juga cukup dekat dengan Bapak Gubernur pada saat menjabat di Kota Padang dulu. Gimana, Bapak? Iya, saya tidak bisa menilai ya, makanya tadi saya hindari untuk mencari tahu 3 orang itu secara detail, karena biasanya saya kalau diminta untuk menjadi narasumber dimanapun, saya ingin selalu memetakan begitu ya, siapa sih sebenarnya. Saya menghindari untuk supaya saya berkatanya objektif begitu. Saya tidak mengenal ketiganya secara pribadi, bahkan ke Pak PLT pun kemarin di satu kesempatan saya bilang salam kenal begitu, karena secara komunikasi saya tidak pernah interpersonal begitu bertemu dengan pejabat di sini. Jadi saya tidak melihat salah satu dari 3-nya itu punya kedekatan personal, tetapi chemistry sangat penting. Baik, artinya kalau dari sejarah personal, hal ini memang kedekatan Pak Andre Yulika dibandingkan tokoh-tokoh yang lainnya ini
cukup dekat dengan gubernur. Berarti chemistry tadi perlu gitu, seperti itu Pak Oto. Iya, chemistry menjadi tidak prasyarat utama ya, karena timsel atau pansel yang mempunyai kriterium dan nanti juga tidak hanya berpikir soal kemampuan akademik dan hasil tes. Saya bersama Pak Asrinaldi pernah menjadi timsel dan bahkan saya di 2 provinsi misalnya. Karenanya kita paham benar apa yang sebetulnya harus kita kerjakan begitu ya. Oke. Saya mau kepada Bang Asrinaldi. Halo Pak Asrinaldi. Ya, oke. Ya, melihat 3 tokoh yang sudah mengaku menjadi 3 besar pada saat ini untuk menjadi calon sekretaris daerah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana tokoh yang sudah terpilih ini dan seberapa penting juga menurut Pak Asrinaldi kedekatan tokoh calon gubernur? Ya, Bapak Andri Yulika bertitul. Bagaimana pendapat Pak Oto? Iya, saya ingin mengingatkan diskusi kita ini. Tadi yang pertama Ketua Pansel Pak Hamdani mengatakan tidak ada telepon dari Buya. Saya 2 kali jadi Ketua Timsel juga tidak mendapat telepon dari siapapun. Ketua Timsel Bawaslu Provinsi Sumbar dengan Kepulauan Riau, ya. Jadi ketua juga dua-duanya, dan sebelumnya Riau bermasalah Kepri, karenanya kemudian kami 2 orang dari luar Riau yang datang ke sana. Jadi tidak adanya telepon verbal begitu bukan berarti memang tidak ada juga pesan-pesan yang disampaikan begitu ya, tidak terucap. Itu yang pertama. Saya kemudian memberi catatan yang kedua soal 7 panitia seleksi ini jangan berhenti setelah berakhirnya SK. Karena setelah terpilihnya SK, yes, karena memang pertanggungjawaban moral itu terus harus tetap jalan. Susah sekali memang. Kenapa susah? Karena tidak ada aturan bagaimana kemudian masing-masing 7 orang pansel itu bisa kemudian memastikan bahwa sekda yang sudah dipilih dengan mekanismenya itu betul-betul on the track begitu ya. Sangat susah. Namun pertanggungjawaban moral itu tetap ada. Saya misalnya pernah punya komitmen Pak Hamdani. Komitmen saya 2 tahun tidak pernah mau menjadi narasumber di Bawaslu Sumbar dan Kepri, nggak mau, dan saya konsisten itu. Saya tidak mau itu, karena bagaimanapun jangan sampai kemudian karena saya pernah pansel lalu kemudian saya menikmati itu. Saya tidak mau itu. Kemudian di tahun ketiga kebetulan ketika saya memulai, saya jadi TPD tim penilai. Jadi bersama dengan itu fungsi-fungsi saya dilanjutkan ini menjadi ketika mereka yang kami pilih begitu secara berjenjang itu ada masalah, saya jujur menjadi majelis hakim etiknya. Nah, catatan yang ketiga yang penting, siapapun yang terpilih begitu, yang penting pertama chemistry itu, yang kedua karena kalau kompetensi kemudian karir gitu itu sudah selesai dengan pansel lah. Saya yakin punya aturannya begitu. Nah, tidak hanya soal chemistry, yang kedua menurut saya usia juga menjadi faktor penting. Kemudian kelincahan juga sangat penting. Bagaimanapun Pak Mahyeldi Buya dengan wakil gubernurnya ini hanya 2,5 tahun saja ini jalan, karena berikutnya sudah sibuk sesibuk-sibuknya, karena keduanya kan dari partai politik, harus menyiapkan banyak hal sebagai kader partai. Nggak mau kan disebut petugas partai kalau di sini. Ya sama saja petugas partai dengan kader partai juga harus menjalankan tugas-tugas kepartaian. Apapun istilahnya, Pak Hidayat juga petugas partai itu. Nah, dia harus menjalankan dua-duanya. Karenanya orang nomor 3-nya, kalau tidak mau disebut orang nomor 3, walaupun posisinya sangat penting, bahkan sangat strategis, kata Kang Ayi, saya berpikir bahwa Sekda memainkan peranan penting di 3 tahun setelah hari ini. Mengapa? Karena kedua orang nomor 1, 2 Sumbar ini mereka akan sibuk sesibuk-sibuknya. Nah, jadi tugas Sekda saya pikir juga perhatikan soal chemistry, soal usia, soal kelincahan, karena bagaimanapun endurance itu mesti terjaga selama 5 tahun ini. Jangan sampai kemudian belum 5 tahun juga sudah pensiun yang akan dipilih. Saya lagi-lagi tidak tendensius ya kepada siapa, tapi itu juga penting. Kalau dari segi usia kita lihat Pak Andri Yulika lebih muda nih Pak Oto, bagaimana? Lagi-lagi saya tidak mau komentar nama ya, makanya saya aman. Di 2 ketua timsel saya aman, saya tidak pernah menyebut. Tanya Pak Asrinaldi, kami tidak menambah jam dan hari untuk menyelesaikan pada hari terakhir.
Karena saya sobek 5 kertas, saya kasih ke masing-masing panitia seleksi, pilih pilihan menurut pansel semuanya, lalu dibuka masing-masing. Disertasi saya John Ross. Saya meniru mekanisme John Ross ketika menyebutkan bagaimana antara maximarum minomarum itu saling kemudian posisi kita itu veil of ignorance. Kita tidak punya pikiran apa-apa 7 pansel atau 5 pansel itu, kemudian tulis masing-masing lalu kemudian ketemu. Jadi 7 pansel itu mestinya menulis 3 besar itu masing-masing, lalu kemudian dari 7 itu siapa sebetulnya yang paling banyak. Nah, itu menurut saya fair baru. Nah, saya pikir Pak Hamdani juga begitulah insya Allah. Oke. Ini dari calon sekda sudah ada 3 orang dan semuanya akan ditentukan oleh Presiden. Apakah ini menunjukkan bahwasannya kekuatan lobby pada pusat di sini? Kita akan membahas lengkapnya di segmen ketiga nanti dengan narasumber yang ada. Tetaplah bersama kami dalam dialog kita sudah. Kami akan kembali. Ini dulu Pak. Menarik juga ya karena profesinya berbeda-beda. Saya pernah suatu kali dengan Ayi malah sama, dengan Pak Hidayat juga sama. Sekarang kita agak sedikit Oke, yang terakhir ini saya pikir ada rujukannya pasal 93 ya. Soal gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat itu dia dibantu oleh perangkat gubernur. Dan siapa yang dimaksud dengan perangkat gubernur itu ada dijelaskan di pasal 93 ayat 2-nya. Lalu dipimpin juga unit itu oleh sekretariat begitu, dan sekretariat gubernur itu adalah sekretaris daerah. Pasal 93 ayat 4-nya tegas juga tuh menyebutkan bahwa sekretariat daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur. Jadi di samping yang kita diskusikan tadi, sekretariat daerah juga mesti dia punya kapasitas juga untuk ya paling tidak orang pusat paham dia, lalu dia juga paham pusat begitu ya. Artinya bagaimanapun posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan sekretaris daerahnya juga menjadi sekretaris gubernur begitu. Ini tegas di pasal 93. Artinya proses ini berbeda dengan ketika di masa lalu ya, di 574 ketika gubernur saja pemilihannya kan di Riau kita pernah dengar yang terpilih dari 1, 2, 3 yang A, lalu Cendana menginginkan yang B. Ini tidak, mekanisme seperti ini mungkin tidak Pak Hamdani paham karena beliau pansel di beberapa tempat. Nah, sekarang saya melihat begitu bahwa posisi sekretaris daerah sebagai sekretaris gubernur juga penting. Karena yaitu dia tidak hanya orang nomor 3 tetapi juga bisa memastikan terutama ke Kemendagri ia punya akses untuk mengkomunikasikan apa sebetulnya kebijakan yang akan diambil oleh Sumatera Barat. Saya pikir itu di bagian awal ini. Oke, Pak Asnoldi, bagaimana pandangan Pak Asnoldi tentang hal ini? Apakah memang berprestasi, track record dan juga makalah-makalah yang sudah diujikan kepada mereka? Ya, saya 27 tahun di Minang ini. Saya akan menjawab dengan gaya melereng yang diajarkan oleh Pak Hidayat. Yang akan terpilih menurut saya seseorang yang mempunyai 4 kriterium. Yang pertama, dia sebagai top manager di birokrat. Yang kedua, ia menjadi tangan tangan kanannya istilahnya Kang Ayi, membantu kepala daerah untuk menyusun kebijakan pengkoordinasian administratif. Kemudian juga pelaksanaan administratif. Lalu yang ketiga, dia tidak hanya ngerti kebijakan tetapi juga di bidang hukum sekda ini dia pengundangan penempatan perda dan perkada, juga sekaligus sosialisasi, dan yang keempat dia yang lincah ke pusat dan bisa berkomunikasi. Terakhir semua itu saya pikir namanya kira-kira siapa Potong? Ya, dan di antara 3 itu adalah dia yang punya chemistry sangat dekat dengan Pak Gubernur sampai sekarang itu. Andri maksudnya. Saya tidak menyebut nama, saya diajarkan oleh Pak Hidayat begitu. Oke. Bang Dayat, tebak-tebakan siapa nanti yang akan menjadi sekda Provinsi Sumatera Barat? Saya juga ikuti Potong, tapi saya lebih berani menyebutkan nama gitu. Kalau seandainya tidak Payos, tentu Pak Han. Kalau tidak Payos dan Pak Han, tentu Pak Han. Satu nama saja Pak Jaya. Saya pikir kita harus hormati hasil pansus ya, ini yang terbaik. Artinya kan mereka
belum berani kayak Bang Dayat nih. Oke, Bang Ai. Kalau boleh diminta namanya. Ini lagi rame nih, lagi berempat. Muncul salah satu persyaratannya selain memiliki integritas, moralitas, ada lagi satu syaratnya menguasai regulasi di bidang sekda. Nah, saya menebak ini kayaknya orang sarjana hukum ini. Kedua, saya berkeyakinan ini calon sekda yang terpilih ini mesti yang muda dan pandai main futsal. Oke. Akan bermain dengan Pak Gubernur ya. Ya betul. Nanti akan main dengan Pak Gubernur. Nah, tentu si A itu jadinya nantinya. Oh, si A. Saya menebak si A pilihan dari presiden. Oke. Baik, dan penutup dari Pak Hamdani, apa terakhir yang ingin disampaikan? Singkat saja, Pak. Ya, baiklah. Ini apa ya, cukup dinamis sekali diskusi kita. Tadi memang diulas bahwa dengan luasnya peran daripada sekda, setidaknya 3 kelompok dalam peran sekda. Pertama, eksekutor itu sendiri, kemudian koordinator, dan kemudian fasilitator. 3 peran yang sangat dominan ya tadi kan, yang dalam kaitan dalam pelaksanaan tugas apalagi masa-masa saat sekarang, bahwa kita menghadapi bagaimana mengatasi berkaitan dengan COVID, bagaimana supaya kemudian ekonomi dan mungkin tentunya tertekannya fiskalnya kita demikian rupa, dan tentu menentukan prioritas pembangunan itu kemampuan sekda yang sekarang yang dalam menghadapi masa itu diharapkan lebih lagi daripada sekda. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hamdani, Bang Ai, Bang Dayat, dan juga Potong telah hadir melalui virtual malam hari ini. Saya Abdul Febriansyah, pesertaku yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.